Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Sahabat Alilihwa Channel dimanapun Anda berada, Alhamdulillah jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini tentang informasi desa ya. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dimudahkan urusan ya. Dan kita semua tentunya di hari-hari ya saat ini sementara melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Sahabat Alilihwa Channel, ya, sebuah kabar gembira tentunya bagi kita yang berada di pemerintah desa ya, di pemerintah desa, apakah itu kepala desa, kemudian perangkat desa termasuk di dalamnya BPD, ada sebuah kabar gembira dengan ditetapkannya rancangan undang-undang tentang perubahan kedua ya, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang tentunya bagi sebagian besar ya, dan ini harapan semua kepala desa, perangkat desa, di mana masa jabatan ya, di mana masa jabatan mengalami penambahan 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun baik kepala desa, perangkat desa maupun BPD. Dan ini tentunya disambut dengan sukacita ya, oleh pemerintah desa ya. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri juga ada kontroversi ya, perbedaan pendapat di kalangan banyak orang ya terkait dengan plus minus dengan disahkannya rancangan undang-undang ini. Namun kemudian kalau saya melihat kemudian animo ya terkait dengan pemerintah desa ini tentunya banyak disambut positif ya. Dan ada beberapa poin yang bisa kita sharing ya pada kesempatan kali ini yang menjadi inti daripada rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR tanggal 28 Maret kemarin, yang tentunya perlu kita ketahui walaupun kemudian saat ini kita masih menunggu ya tanggal diundangkannya kemudian RUU ini. Yang pertama adalah poin-poin pokok hasil revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah disepakati DPR RI dan pemerintah. Jadi poin-poin hasil kesepakatan yang pertama adalah masa jabatan kepala desa dan BPD menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Jadi masa jabatan dari 6 menjadi 8 tahun baik kepala desa maupun BPD yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kalau sebelumnya 6 tahun 3 periode, maka saat ini tinggal 2 periode, 8 tahun tetapi 2 periode. Kemudian yang kedua adalah kepala desa dan BPD yang menjabat 2 periode untuk masa jabatan 6 tahun masih dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Jadi kepala desa maupun BPD yang telah menjabat 2 periode untuk masa jabatan 6 tahun masih ada kesempatan 1 kali lagi mencalonkan diri. Namun kemudian periode berikutnya ini disesuaikan menjadi 8 tahun sesuai dengan revisi Undang-Undang Desa ya Nomor 6 Tahun 2014 revisi kedua. Jadi kalau sudah 2 tahun, 2 periode diberikan kesempatan sekali lagi ya untuk maju kepala desa maupun BPD, tetapi kemudian di periode berikutnya ini sudah merujuk pada revisi undang-undang berarti 8 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kepala desa dan BPD yang sementara menjabat periode ketiga maka menyelesaikan masa jabatannya sesuai Undang-Undang Nomor 6 sesuai hasil revisi. Jadi kalau seandainya saat ini kepala desa maupun BPD sudah berada pada periode yang ketiga, maka secara otomatis mengalami perpanjangan menjadi 8 tahun, mengikuti kemudian revisi undang-undang. Kemudian yang berikut poin keempat ya. Kepala desa dan BPD yang sudah terpilih tetapi belum pelantikan, maka masa jabatannya menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 hasil revisi. Jadi yang sudah terpilih tetapi belum pelantikan, maka sudah harus menggunakan perubahan kedua Undang-Undang Desa ini. 8 tahun.
Yang kelima, kepala desa yang berakhir masa jabatannya Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi Februari kemarin ya, tahun 2024 yang masa jabatannya berakhir, maka sejak Februari kemarin ya, harus diperpanjang menjadi 8 tahun. Jadi batasnya Februari 2024. Yang 6 tahun diperpanjang menjadi 8 tahun. Berarti kemudian desa-desa yang akan melaksanakan pilkades di tahun ini atau tahun depan karena masa tugas sudah habis selesai, maka berarti ini mengalami pembatalan ya. Karena masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 8 tahun. Jadi pilkades yang mungkin direncanakan akhir tahun ini maupun tahun depan, ini berarti secara otomatis mengalami pembatalan karena masa jabatan diperpanjang menjadi 8 tahun. Kemudian yang berikutnya, kepala desa yang masih menjabat saat ini akan mendapatkan penyesuaian masa jabatan sesuai dengan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berarti yang masih bertugas saat ini menyelesaikan masa tugasnya sampai dengan 8 tahun ya, digenapkan 8 tahun. Kemudian yang berikut, kepala desa dapat dipilih melalui musyawarah mufakat bila mana hanya ada calon tunggal. Kalau di regulasi sebelumnya ya, sebelum revisi tidak ada yang namanya lawan kota kosong ya. Jadi setelah kemudian penyesuaian masa jabatan menjadi 8 tahun setelah panitia pemilihan pilkades membuka pendaftaran 2 kali ya, tetapi kemudian pendaftarnya hanya 1 orang ya, maka dapat dilanjutkan dengan musyawarah mufakat ya, dengan calon tunggal yang ada. Kalau di regulasi sebelumnya itu kan tidak bisa kemudian melawan kota kosong, tetap diupayakan minimal 2 orang. Nah, di revisi ini dibolehkan, tetapi setelah kemudian dibuka 2 kali pendaftaran. Kemudian yang berikut, dana desa yang bersumber dari APBN dan siltap kepala desa, BPD dan perangkat langsung masuk ke rekening desa. Kalau sebelumnya kemudian melalui APBD kabupaten kota, nah ini lebih luar biasa lagi, langsung ke kas desa. Nah, ini tentunya ditunggu-tunggu oleh pemerintah desa ya. Jadi sebuah kabar yang sangat dinanti-nantikan. Jadi dana dari APBN langsung ke rekening desa tanpa harus melalui APBD kabupaten kota. Kemudian yang berikut, kepala desa dan BPD mendapatkan hak penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, jaminan sosial, kesehatan dan tenaga kerja, dan mendapatkan tunjangan purna tugas ya. Tambahan purna tugas 1 kali ya di akhir masa jabatan. Jadi akan ada uang pensiun ya, pasangon ya, atau ya di saat akhir masa jabatan ya, purna tugas akan ada kemudian tunjangan ya, tunjangan purna tugas diberikan. Termasuk di dalamnya adalah yang berikut, perangkat desa ya. Perangkat desa mendapatkan hak penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, jaminan sosial, kesehatan dan tenaga kerja, dan mendapatkan tunjangan purna tugas. Jadi di akhir masa jabatan mendapatkan tunjangan purna tugas. Yang berikut yang ke-11, calon kepala desa berpendidikan minimal SMU. Jadi kalau di regulasi sebelumnya ya, sebelum direvisi minimal SMP ya, kepala desa minimal ijazahnya SMP, tetapi kemudian direvisi ini minimal SMA ya, atau SMU. Yang ke-12, kewenangan pembangunan desa diperluas, bukan hanya pelayanan dasar melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, tetapi juga kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan masyarakat. Ini luar biasa ya, penambahan kewenangan, dan tentunya
ini hal yang apa namanya, yang menarik ya, yang menarik dan bisa dipastikan pilkades di masa akan datang ini akan jauh lebih banyak pesertanya, akan berlomba-lomba orang akan ikut di pilkades ya di masa-masa akan datang. Kemudian yang terakhir, peningkatan dana desa dan kewenangan pengelolaan dana desa. Peningkatan dana desa dan kewenangan pengelolaan dana desa. Jadi dananya ditambah, kewenangannya juga ditambah. Ini hal yang ditunggu-tunggu ya oleh pemerintah desa, menjadi kabar baik dan eh, tinggal menunggu ya, tinggal menunggu kapan diundangkan rancangan yang telah ditetapkan ini. Kemudian kita juga tentunya menunggu penjabaran ya pada regulasi di bawahnya ya, apakah itu PP, apakah itu Permendagri, tentunya kita masih menunggu ya, menunggu terkait dengan penjelasan ataupun penjabaran daripada pasal-pasal hasil revisi revisi kedua terhadap undang-undang desa ini. Yang pasti kemudian kalau kita melihat secara keseluruhan apa yang menjadi apa yang kemudian pasal-pasal yang telah ditetapkan ini banyak menguntungkan bagi pemerintah desa dan masyarakat khususnya ya, dan masyarakat. Tinggal kemudian bagaimana ke depan ya masyarakat bisa mengawal betul-betul kemudian terlibat di dalam pembangunan ya, terlibat dalam pemerintahan, memberikan masukan, memberikan kritikan ya, karena tidak boleh apatis ya, tak boleh apatis dengan pemerintahan desa, karena pemerintah desa sekarang kewenangannya sudah luas, kewenangannya sudah besar, anggarannya bertambah, ya perlu kemudian kontribusi pemikiran, kontribusi tenaga dan lain sebagainya dalam proses pembangunan desa ke depan. Dan bisa dipastikan pilkades di masa-masa akan datang akan jauh lebih ramai lagi, akan lebih banyak pesertanya karena ini adalah sebuah peluang ya, sebuah peluang yang besar ya, sebuah peluang yang besar yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Masa jabatannya panjang 8 tahun, dananya ditambah, kewenangannya bertambah dan ini akan memberikan peluang ya bagi desa untuk terus maju, berkembang ya, sehingga betul-betul terasa pembangunan dari desa untuk Indonesia. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk sharing lah ya, saling berbagi dengan teman-teman di desa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan, saran, masukan silakan masukkan dalam komentar di video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya dengan pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.